Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jovi dan selamat datang di video ini. Jadi ya kembali lagi di video ngobrol ini ya. Saya sebelumnya mohon maaf kalau saya kelihatan capek. Saya akhir ini itu sedang ya lembur lah. Jadi ya kalau capek kurang tidur saya mohon maaf kalau kelihatan agak kusut ya. Makanya saya sempet ini hampir 2 minggu saya nggak upload sama sekali ya, karena memang sibuk. Jadi ya ada satu hal yang ingin saya bicarakan. Ini saya ngomongnya pelan-pelan aja ya, karena jujur capek. Ini juga lagi ngisi tenaga lagi. Jadi ya begini, kita ngomongin tentang masa gelap. Semua orang tuh punya masa gelap, semua orang. Dan ini mungkin hal yang sebenarnya rahasia umum ya, tapi cukup jarang dibicarakan secara terbuka karena lagi-lagi itu kan personal struggle ya kan. Bahkan sampai ada quotes, I hope my brother and sister recovering from things they cannot speak of. Sampai ada quote seperti itu, benar memang menandakan ya yang mengalami banyak sekali gitu loh. Jadi memang ada perjuangan, ada fase dimana kita itu memiliki perjuangan personal, tapi kita nggak bisa cerita sama siapa-siapa, dan itu wajar. Jadi it's okay, karena semua orang itu punya jalannya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing, dan gak ada yang sama gitu loh. Jadi semua orang tuh berbeda. Jadi kita nggak bisa memukul dan menyamaratakan, nggak bisa gitu loh. Dan it's okay gitu loh. Baik, karena ya kurang lebih seperti itu. Masa gelap tuh pasti ada. Ada yang mulai masa gelap dari kecil, remaja, atau baru atau pas dewasa. Sebenarnya masa-masa gelap tuh pasti ada di setiap fase umur ya, di setiap fase tertentu tuh pasti ada. Dan saya personal secara pribadi saya juga mengalami berkali-kali. Kalau mau total ya, ini masa gelap yang benar-benar kerasa ya. Itu sejak kecil sih, sejak zaman sekolah, remaja, akhir, dewasa muda, dan dewasa sekarang. Saya jujur merasakan itu, karena saya juga menyadari semua fase umur tuh pasti ada titik pressure-nya sendiri, ada titik tekanannya sendiri gitu loh. Dan itu juga tergantung bagaimana cara orang untuk yang namanya menanganinya gitu loh. Karena lagi-lagi gini, kita tuh tidak bisa mengontrol semua hal. Kita cuma manusia, kita sekuat apapun, sehebat apapun, kita tidak bisa mengontrol semua hal. Karena lagi-lagi kita hanya manusia biasa gitu loh. Dan terkadang ada hal yang memang di luar kendali kita. Kita mau sebagaimanapun, kita sudah berusaha semaksimal pun, itu terkadang memang tidak bisa kita jangkau. Itu memang di luar kendali kita, di luar kuasa kita. Dan jujurnya adalah hal yang saya pelajari jujur cukup telat ya, kalau saya boleh jujur ya. Karena bagi kalian yang mungkin sudah sering nonton channel saya pernah cerita kalau saya tuh orangnya profesional, perfeksionis ya, benar, saya orangnya perfeksionis ya. Apalagi kalau urusan pekerjaan, saya perfeksionis ya. Sekarang aja saya masih kerja ini jam 1.20-an nih, saya baru istirahat, nanti mau lanjut lagi 15 ya, nanti mau lanjut lagi, jadi saya istirahat dulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya tuh tipe orang yang aslinya perfeksionis. Jadi saya tuh sudah menyusuri berbagai macam pekerjaan ya. Salah satunya yang paling terasa ya, itu yang Alfamart dulu ya. Saya pernah cerita ya, saya sampai resign. Karena ya itu, saya perfeksionis tapi dilalah saya dimanfaatkan dan ditusuk dari belakang. Jadi memang ya sudah realita di Indonesia ya. Sebenarnya bukan cuma di Indonesia, kan ya, hampir di semua negara ya. Orang yang kerjanya bagus pasti ada yang iri gitu loh. Performanya bagus pasti juga diirikan, karena memang ada orang yang picik, yang suka seuzon dan benci sama kita walaupun kita nggak ngapa-ngapain ke mereka gitu loh. Itu ada gitu, orang seperti itu ada, dan banyak mungkin malahnya ada. Jadi memang kita caranya ya udah lepasin aja gitu, karena memang terkadang hidup itu kita memang perlu menelusuri jalan. Agak baca kayak ombak lah, pasti ada pasang surut ya kan, hidup tuh pasang surut.
Dan saya juga merasakan, kalian pasti juga merasakan. Dan jujur saya sekarang bisa di titik seperti ini ya. Saya bersyukur banget, alhamdulillah. Saya bersyukur. Walaupun mungkin saya memang belum kaya dan mungkin memang nggak punya mobil pribadi, tapi it's okay gitu loh. Saya masih merasa tenang, masih merasa bahagia karena kebahagiaan itu tidak selalu bersumber dari material, tidak selalu bersumber dari harta. Ada orang yang hartanya banyak, tapi mereka hatinya tidak tenang. Jadi kalau misalkan kalian sekarang nonton video ini dan ya walaupun mungkin kalian belum kaya ya, tapi hati kalian tenang, syukuri karena itu sebuah nikmat. Karena nikmatnya Gusti Allah ini kan saya ngomongin Islam ya, karena saya beragama Islam. Karena nikmatnya Gusti Allah itu macam-macam, bukan cuma harta, bisa aja kesehatan, ketentraman jiwa, terus juga ya bisa selamat hari ini pun juga sudah sebuah kenikmatan gitu loh. Karena lagi-lagi kita semua pasti akan meninggal. Jadi memang harus perbanyak bersyukur. Tapi dalam artian bersyukur bukan berarti kita bersyukur terus nggak ngapa-ngapain ya, enggak, jangan sampai seperti itu. Kita bersyukur, tapi kita harus tetap berusaha, kita harus bekerja. Karena memang betul rezeki itu memang sudah dia ngatur, tapi kita perlu menjemputnya gitu loh. Dan cara menjemputnya dengan kerja ya. Dan rezeki orang macam-macam, ada yang rezekinya banyak, ada yang rezekinya kecil, ada yang biasa aja, dan itu is okay gitu loh. Yang penting sudah berusaha. Selama kita sudah berusaha, ya insya Allah rezeki itu tidak akan tertukar, tidak akan tertukar. Mana zaman sekarang tuh banyak epidemi kripto ya, dimana banyak orang tuh haus dan gelap mata dengan harta. Bahkan sampai di titik ya banyak influencer yang ya kalian tahu lah, saya nggak perlu nyebutin nama ya, influencer yang suka ngata-ngatain orang, nyebut-nyebutin orang hina, sering ngatain orang itu miskin, sering menghina profesi orang lain, padahal profesi orang lain itu juga bagus-bagus aja gitu. Sering menghina pribadi orang lain, padahal belum tentu yang dia hina tuh lebih buruk dari dia, dan belum tentu yang dia kata-katain itu belum tentu dia tuh lebih baik daripada orang yang dia bicarakan gitu loh. Ya kalian tahu sendiri siapa ya, saya nggak perlu nyebutin namanya ya. Dan alhamdulillah orang tersebut sekarang sudah kena kasus gitu loh, kasus penipuan, karena memang saya dari dulu sudah menyadari dia itu penipu gitu loh. Karena omongan-omongan bacotan-bacotan dia tuh saya anggap cuman bisikan setan sih, gitu aja sih. Tapi sayangnya gini, banyak bocil, dan bahkan bukan cuma bocil ya, bahkan remaja dan bahkan dewasa pun yang terbulai, terpincut dengan hal seperti itu. Dan sekarang ya banyak yang rugi, ya kurang lebih seperti itu. Karena banyak orang yang pengen kaya dengan instan, padahal rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Apalagi kripto kan juga ya, mohon maaf ya, ini lagi-lagi saya ngomongin masalah agama. Kripto itu juga sebenarnya sebagian ya, ini masih pendapat sebagian ulama ya, kripto itu halal haramnya masih abu-abu, masih makruh gitu loh. Jadi masih belum jelas gitu loh. Ini pendapat sebagian ulama ya yang saya dengar ya. Jadi makanya seperti itu lebih baik ditinggalkan. Kalau saya pribadi, kalau itu belum jelas halal atau haram, yang mending saya tinggalkan gitu loh. Karena toh nyatanya banyak korbannya ya kan, banyak yang terpincut. Dan ya gitu, semua perbuatan pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir. Kalian kalau melihat influencer sombong yang kebanyakan bacot seperti itu ya, jangan khawatir, nanti akan balik ke dirinya sendiri. Karena semua perkataan, semua perbuatan itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Jadi makanya berbuat baiklah. Kalau minimal nggak bisa berbuat baik, jangan menyakiti orang lain. Udah, itu saran yang paling simpel. Karena semua perbuatan kita tuh akan kembali ke diri kita sendiri. Dan itu kita merasakannya nggak instan, perlahan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan uang panas ya, uang scam ya, itu duit panas, haram. Itu nggak akan berkah. Ya mungkin duitnya banyak, tapi hidupnya nggak akan berkah. Percaya sama saya. Soalnya saya juga pernah melihat dengan mata saya sendiri ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang ya kembali ke topik tadi ya, masalah tentang ternyata itu ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan it's okay. Yang penting kita berfokuslah ke hal yang bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita kontrol kita lepaskan. Karena itu penting loh, karena itu namanya stress dan depression management. Nah, kalau saya boleh jujur, saya dulu tuh masa-masa
Saya masa-masa remaja sama masa-masa young adult ya, masa-masa dewasa muda itu hidup saya stres banget. Masa boleh jujur ya, saya dulu masa-masa 18 tahun 20 tahunan awal, wah ngeri itu. Saya stres berat karena apa-apa saya pikir apa-apa itu saya harus perfect, dan akhirnya suatu ketika realita menampar saya gitu loh, bahwa memang saya tidak bisa mengontrol segala hal. Sebelumnya minta maaf kalau misalkan ada suara ya, soalnya ini dekat sekolahan, ini baru aja pulang sekolah anak-anak ya. Oke, jadi lanjut. Jadi realita menampar saya dengan sangat-sangat keras, dengan sangat-sangat keras sekali, dan saya menyadari bahwa tidak semua hal itu bisa kita kontrol, dan itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha, yang penting kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa. Kalau hasilnya segitu ya sudah, mau gimana lagi. Makanya hal seperti itu harusnya memang diterapkan sih. Soalnya gini, saya termasuk orang yang dibesarkan dengan gimana ya, dibilang toksik sih ya, toksik sih. Jadi saya tuh dibesarkan dari keluarga yang toksik, keluarga besar bapak saya ya. Kalau bapak saya alhamdulillah orangnya biasa aja sih, walaupun mungkin pernah menekan tapi biasa aja, nggak parah-parah banget gitu loh. Nah ibu saya alhamdulillah ya oke, semua ada plus minusnya tapi nggak sampai menekan banget gitu loh. Cuman keluarga besar bapak saya tuh ya mungkin karena memang harta warisannya banyak ya, jadi mereka kalau melihat cucu-cucunya dan juga melihat keponakannya itu tidak sukses, mereka akan ngata-ngatain, sengata-ngatainya macam-macam, bahasa hewan pun keluar. Jadi memang gitulah keluarga saya tuh, kalau ngatain orang tuh brutal, kalau saya boleh jujur ya, brutal banget. Saya aja dulu usia 18 tahun ketika saya dulu gagal masuk tentara sama polisi ya, karena nggak punya duit. Zaman dulu pun juga perlu duit. Itu saya dikata-katain, padahal itu bulan lebaran. Bayangin, saya bulan lebaran, niatnya tuh silaturahmi. Saya lagi depresi, stres. Bayangin, habis lulus SMA, semua perjuangannya ternyata hancur lebur, dan juga lagi nyari kerjaan, malah dikata-katain. Bayangin, lagi stres, lagi depresi, bukannya dibantuin, bukannya dikasih saran, bukannya disabar-sabari, malah dikata-katain. Bayangin, sebajingan itulah ya. Dan itu diomongin di depan banyak orang. Jadi ya saya nggak perlu nyebutin nama ya, tapi si bajingan tolol itu ngatain saya di depan banyak orang, dan itu keluarga besar dengar semua gitu. Jadi saya menahan malu. Ya makanya itu, karena itu menjadi sebuah, ya sebenarnya gini ya, mau dibilang motivasi juga ya motivasi, cuman itu bukan motivasi yang bagus gitu loh. Itu malah jadinya membenci. Karena saya pun itu sudah, kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih kebenci orangnya. Walaupun sudah lewat lama banget ya, tapi saya masih ngebenci. Karena ya itu, saya mencoba memaafkan tapi memang orangnya seperti itu. Dia memang tidak bisa berubah ya, belum bisa berubah. Makanya ya gitulah, saya menjadi tipe orang yang perfeksionis, apa-apa harus perfect, padahal nggak bisa gitu loh. Terkadang tuh ada hal yang di luar kendali kita, dan it's okay gitu loh. Makanya anak itu seharusnya ya gini ya, motivasi bagus ya. Andai kata mungkin kalian yang nonton punya anak, dan andai kata saya suatu hari nanti punya anak pun, saya juga akan menerapkan ya motivasi itu bagus. Cuman jangan sampai ngata-ngatain juga gitu, jangan sampai kayak merendahkan. Apalagi kita ngomongin anak kecil ya, atau ya jangan sampai yang namanya ya gimana ya, banyak yang memotivasi anaknya untuk sukses, dan cuman itu dalam artian tuh nggak ngajarin yaudah kalau kamu gagal gak apa-apa, kamu bisa berusaha lagi, yaudah rezeki orang tuh beda-beda. Jarang loh yang seperti itu loh. Maksudnya ngomongin secara langsung ya, ngomongin lengkap ya. Soalnya banyak ya, sebenarnya ini pengalaman saya yang saya temukan tuh, banyak orang tua yang ngasih motivasi dan mengharuskan anaknya sukses, tapi mereka tidak yang namanya memberikan wejangan yang lain gitu loh. Jadi anak itu jadi termotivasi, tapi mereka termotivasinya tuh malah jadi beban pikiran, beban hati, dan malah kalau yang imannya kurang malah nanti akan mencari jalan keluar. Karena gini, ini saya sebenarnya saya nggak perlu nyebutin nama ya, saya punya temen berakhir masuk penjara karena dia memang itu, dia terlalu ya, dia ditekan oleh berbagai macam
dan dia juga pingin yang namanya cepet dapat duit gitu loh, cuman ternyata malah jadi ya gitulah, hal-hal ilegal lah. Dia sekarang di penjara dan malah hasilnya seperti itu ya kan. Itulah penyebab kenapa hati-hati lah, maksudnya dalam artian kalau ngomongin anak tuh hati-hati. Karena pengalaman saya pribadi pun saya malah jadi beban mental. Alhamdulillah iman saya kuat, walaupun saya jujur, saya dulu masa-masa remaja ya mabuk juga pernah, tawuran juga pernah. Kalian lihat wajah saya ada beberapa luka ya kan, kalau kelihatan ya, itu saya dulu sering berantem. Saya dulu zaman sekolah, orang tua saya selalu dipanggil seminggu sekali ke ruang BK ya gitu. Karena masalahnya di situ, dulu keluarga saya tuh mementingkan ego, jadi bukannya memberikan motivasi tapi malah menyulut emosi dan membesar-besarkan ego mereka sendiri gitu loh. Saya kan jadi emosi gitu loh. Akhirnya saya mencoba meluapkan ke bidang-bidang lain. Dan yang ya itulah. Dan ya betul, semua perbuatan pasti akan kembali. Karena orang bajingan itu tadi yang saya sebutkan di keluarga saya, orang bajingan tolol yang ngata-ngatain saya dari dulu itu, sekarang ya sudah dapat karmanya. Dia di penjara 1 tahun karena memang ya korupsi, pencucian uang. Dan sekarang keluarga besar saya yang dulu kaya raya, keluarga bapak saya ya, yang dulu kaya raya banget, punya tanah di mana-mana, sekarang jatuh miskin. Dan tahu nggak ironinya di mana? Kan gini, bapak saya kan 5 bersaudara. Yang 3 ini waras, dalam artian mereka kan merantau. Jadi 3, termasuk bapak saya kan anak ketiga ya. 3 ini waras. Ya walaupun mungkin ada kekurangan, tapi paling nggak mereka mau kerja. Soalnya mereka merantau, mereka mencari kehidupan mereka sendiri gitu. Jadi mereka ya kerja, oke, kerjanya bagus. Walaupun mungkin ada yang nggak perfect ya, cuman is oke gitu loh. Yang penting berusaha. Sementara yang 2-nya itu, yang adik-adiknya bapak saya, dan salah satunya yang ngata-ngatain saya dari dulu tuh ya, salah satunya itu ya bajingan itu ya. Sekarang nyatanya mereka nggak mau kerja. Bahkan setelah, bahkan biang keroknya pun nggak mau tanggung jawab. Jadi orang bajingan itu ya, itu malah dia udah jadi biang kerok, ngebikin keluarga hancur. Semua tanah disita gara-gara dia, semua aset habis gara-gara dia. Dibuat judi, dibuat foya-foya, dibuat beli mobil, dibuat mabuk-mabuan, dibuat beli narkoba, macam-macam. Dia sekarang udah jatuh gini, dia masih sombong dan dia nggak mau tanggung jawab. Dia malah masih nuntut uang ke orang tuanya. Itu namanya menjijikan. Itu bukan laki-laki, itu pengecut, sumpah. Makanya saya dulu emosi banget ya. Saya setiap kali diomongin, laki-laki itu harus gini, bacot. Ada kata saya ketemu orang ya, pengen saya kata-katain sumpah. Soalnya gini, dia ngomongin laki-laki itu gini, nyatanya dia aja bukan laki-laki. Laki-laki macam apa yang seperti itu? Udah gak tanggung jawab sama keluarganya, gak tanggung jawab sama anaknya, gak tanggung jawab sama istrinya. Sekarang udah begini bukannya sadar, masih berontak, masih minta-minta duit. Itu bukan laki-laki, itu pecundang. Laki-laki sejati itu bukan kebanyakan bacot. Laki-laki sejati itu adalah seseorang yang bisa sabar menghadapi sebagian besar masalah dan tetap tenang, tetap bisa bersyukur dan bisa membantu orang lain. Dan malah lebih bagus lagi kalau bisa menafkahi keluarga. Itu kewajiban ya. Itu laki-laki sejati. Jadi bukan yang gaya-gayaan, bukan yang tiap hari berantem menang, bukan. Beda konteks. Ada kata berantem pun, ayolah, ini dunia modern gitu loh. Apa-apa sekarang visum masalahnya. Kecuali kalau misalkan memang kerjaan ini petinju, monggo silakan, itu pekerjaan ya, it's real man. Kalau itu dalam konteks pekerjaan ya, itu pria sejati. Cuman kalau di luar konteks pekerjaan, buat apa anjing, sumpah. Mana saya mangkalnya di situ gitu. Dalam artian ya, memang hal seperti itu berarti menandakan orang-orang yang malah banyak bacot itu bukan laki-laki. Karena pria sejati itu adalah orang yang bisa sabar di sebagian besar, walaupun dia punya banyak masalah, dia tetap sabar, bisa menafkahi keluarga. Paling enggak tuh dia tidak merepotkan orang lain dan tetap mau berusaha. Itu laki-laki sejati. Bukan yang banyak bacot, bukan yang di sosial media yang kayak Andrew Tate itu ya, yang ngebacot doang itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya
saya cuma ingin bilang ya, semua orang tuh punya fase gelapnya masing-masing, dan it's okay. Karena hidup hidup itu bagaikan roda ya, roda yang berputar, bisa naik bisa turun, dan it's okay, nggak apa-apa. Kalau kalian perlu waktu untuk istirahat, perlu waktu untuk yang namanya menata kembali hidup, is okay. Karena kita cuma manusia, kita sekuat-kuat apapun ya, kita cuma manusia. Yang lebih kuasa itu Gusti Allah, Tuhan kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Be kind to yourself, jangan terlalu menekan diri sendiri, karena nggak bagus. Karena saya juga pernah menekan, nyatanya saya jadi sakit ya kan, saya jadi pembengkakan selaput lendir di otak. Ini aja nggak bisa sembuh, maksudnya dalam artian sembuh bisa, tapi nggak bisa kembali seperti semula gitu loh. Jadi kondisi saya itu ya gitulah. Mau dibilang sembuh, alhamdulillah. Sehat ya sehat, cuman kondisi fisiknya tidak seperti dulu lagi. Andai kata tenaga saya dulu 100%, sekarang ya mentok-mentok 70% atau 80% itu mentok-mentok ya. Dan itu jujur berkurang signifikan ya kan, 20-30% itu signifikan. Jadi makanya be kind to yourself. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Omongan influencer, omongan orang-orang yang merendahkan, saya dalam ngomong ini tuh konteks merendahkan ya, bukan ngasih saran. Kalau ngasih saran beda cerita. Kalau ngasih saran tuh kita memang perlu mendengarkan, karena terkadang orang lain mungkin bisa memberikan saran yang berguna. Cuman kalau sudah dalam konteks merendahkan, itu nggak usah didengerin. Karena gini, kita susah ya, mereka nggak ngurus gitu loh. Kalau gini loh, soalnya gini, mereka apa ngasih kita makan kan enggak kan? Mereka apa kalau kita lagi susah apa bantu kita kan enggak kan? Mereka kalau kaya raya apa kita dikasihkan enggak kan? Gitu aja, simple aja gitu loh. Jadi it's fine, dibuat santai aja, be kind to yourself. Dan omongan-omongan ya seperti bajingan-bajingan tolol itu ya, yang sempat saya sebutkan, anggap aja bisikan setan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya, dan semoga informatif. Oh ya, ngomong-ngomong ini ada Lisa. Lisa, sebentar. Bentar, ini Lisa lagi hamil soalnya, jadi dia pergerakannya nggak bisa kayak dulu ya. Ini kucing saya. Jadi oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.